Dikisahkan pada tahun 1986, salah satu penjaga TPU Jeruk Purut melihat sesosok pastur tanpa kepala yang berkeliaran di sekitar TPU Jeruk Purut. Dia berjalan di antara makam-makam sambil membawa kepalanya di tangan kanan. Di belakang pastur tanpa kepala tersebut ada seekor anjing yang mengikutinya. Menurut cerita, kalau hantu jeruk purut pastur tanpa kepala tersebut telah tersesat. Seharusnya dia pulang ke pemakaman Kristen di TPU Tanah Kusir, tetapi dia malah datang di pemakaman Islam TPU Jeruk Purut. Penjaga malam TPU Jeruk Purut tersebut bernama Sapri Saputra. Bapak Sapri pernah dijadikan sebagai juru kunci di tempat tersebut. Dari kesaksian beliaulah cerita tentang hantu jeruk purut ini semakin menyebar ke seluruh Jakarta. Buat kamu yang tinggal di sekitaran Jeruk Purut pasti sangat hafal dengan kisah ini. Menurut warga sekitar, jika ingin melihat pastur kepala buntung di Jeruk Purut harus datang pada waktu tengah malam Jumat dengan jumlah orang ganjil. Misalnya datang sendirian, bertiga, berlima, dan seterusnya. Ada kisah nyata lain dari hantu jeruk purut ini. Kisah ini tentang seseorang yang bernama Asmari. Sejak kecil dia sudah tinggal di kawasan Jeruk Purut dan merupakan anak dari Bapak Sapri. Dia mengikuti ayahnya untuk mengurus TPU Jeruk Purut. Menurut beliau, selama menjadi penjaga TPU Jeruk Purut, dia sering melihat sosok gaib di kawasan tersebut, seperti tuyul, kuntilanak, gondoruo, pocong, dan masih banyak lainnya. Pada tahun 1986, Asmari dan ayahnya melihat sosok anak tanpa busana yang berkeliaran di sekitar makam sambil tertawa. Tiba-tiba dia meminta uang ke Asmari. Asmari sempat bingung karena dia sangat hafal dengan semua warga di daerah tersebut. Hal ini dikarenakan di desa tersebut jumlah penduduknya tidak banyak. Tapi tiba-tiba anak tersebut lari ke pemakaman dan menghilang. Di pemakaman Jeruk Purut ini memang ada banyak sekali hantu-hantu yang sering berkeliaran, termasuk hantu pastur tanpa kepala ini. Warga sekitar juga sering dihantui oleh hantu-hantu tersebut. Ada banyak sekali kisah nyata yang melihat hantu di Jeruk Purut. Misalnya, pada saat proses pembuatan film Hantu Jeruk Purut, sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita memang hidup di dunia ini berdampingan dengan mereka. Oleh karena itu, kita harus saling menghargai satu sama lain. Jika kita tidak mengganggu mereka, maka mereka pun tidak akan mengganggu kita. Itulah sedikit cerita tentang misteri hantu Jeruk Purut. Semoga bisa memberikan pembelajaran dan pengalaman untuk kita semua.